Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mekanika kekuatan material. Di sini ada konsep yang perlu diperhatikan, di mana dengan mata kuliah ini kita menghitung mekanikanya, kemudian membandingkan dengan kekuatan dari material pada struktur atau pada mesin. Hari ini kita mempelajari lebih fokus kepada konsep tegangan. Konsep tegangan ini telah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, yaitu statika struktur. Hari ini kita ulas kembali. Selanjutnya, adapun tujuan utama dari perkuliahan hari ini yaitu kemampuan dalam menganalisis dan merancang berbagai mesin serta struktur dengan mempertimbangkan kekuatan dari materialnya. Kemudian dalam analisis desain struktur, kita harus menghitung tegangannya serta bentuk deformasinya atau deformasinya. Dan untuk hari ini kita lebih fokus pada konsep tegangan. Sebagai contoh, di sini ada struktur yang terdiri atas dua anggota, satu boom, dua batang sambungan, kemudian pada ujung-ujungnya disambung dengan pin dengan beban 30 kN. Jadi secara tidak langsung ini kita bisa jelaskan bahwa ini adalah statika tak tentu, di mana ada gaya F, gaya CX, ini CY, dan di sini CX untuk diagram benda bebasnya. Demikian pula yang ini serta yang ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di slide selanjutnya. Jadi yang kita perhitungkan yaitu gaya internalnya dan gaya reaksi tumpuannya. Jadi ini yang pertama kita tentukan. Setelah itu gaya internal pada setiap anggota struktur. Yang paling penting yaitu menentukan diagram benda bebasnya. Jadi ini diagram benda bebasnya. Kemudian kita masukkan persamaan sigma momen sama kesetimbangan sigma momen sama dengan 0 dan sigma gaya sama dengan 0. Pertama kita ambil di titik C. Secara otomatis CY sama dengan 0, CX sama dengan 0. Kemudian dari sini kita menentukan AX kali jaraknya yaitu 0,6. Di mana di sini syaratnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam itu sama dengan positif. Ini perlawanan searah jarum jam itu negatif dan berlawanan jarum jam itu positif. Sesuai dengan standar yang buku acuan kita, yaitu
Mechanics of Material dari Ferdinand Beer. Setelah itu kita dapatkan nilai gaya AX yaitu 40 kN. Dari sini kita pindahkan ke sigma gaya sama dengan 0, didapat CX sama dengan CX sama dengan AX, kemudian dia berlawanan arah, sehingga otomatis di sini AX kita rubah atau CX kita rubah menjadi arah ke kiri. Selanjutnya sigma gaya secara vertikal sama dengan 0. AX kita AY belum diketahui, CY belum diketahui, dikurang bebannya negatif kilonewton. Diperoleh ada di sini dua notasi yang tidak diketahui. Maka ini tidak dapat diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan biasa seperti yang di atas. Akhirnya kita beri keseimbangan derajat kebebasan pada masing-masing komponennya. Misalnya ini di sibum, kita dapat AY-nya, kemudian pada struktur. Dari sini kita masukkan ke persamaan, ini persamaan 1 ya. Kemudian dari sini kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1. Akhirnya kita dapat nilai-nilai di mana sama dengan 40 kN ke kanan dan CY sama dengan 40 kN ke kiri. CY sama dengan ke atas mana kilonewton. Kemudian kita gunakan metode sambungan dengan menggunakan poligon tertutup. Di sini kita mulai dari batang sambungan di mana FBC berlawanan dengan F aksen BC. Di ada aksi dan reaksi. Ini aksi untuk keseimbangan. Sini reaksi. Setelah itu kita buatkan poligon tertutupnya. Untuk di titik B, ini kita bisa buat. Dari sini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Kita dapatkan persamaan segitiga. Kemudian kita dapat nilai gaya di AB sama dengan 40 kN dan gaya di BC sama dengan 50 kN. Dari hasil ini kita bisa lihat bahwa analisis statis diperoleh gaya pada AB sama dengan 40 kN dalam kondisi tekan dan gaya pada BC sama dengan 50 kN dalam kondisi tarik. Kemudian kita tentukan jika diameter BC sama dengan 20, maka R kuadrat itu kita dapatkan 100 mm. Ini kita masukkan dalam luasan ini, luasan dari penampang ini dia berbentuk lingkaran. Selanjutnya dari luasan ini lingkaran dapat gaya di FAB di BC. Ini dibagi dengan luasan lingkaran. Kita peroleh dari sigma BC atau tegangan pada BC 156 ampere. Selanjutnya bagaimana Anda mengetahui bahwa